Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian, pejuang KSN dimanapun kalian berada. Selamat pagi, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kita semua dalam kondisi baik-baik saja di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, sebelumnya kita berjumpa lagi ya bersama saya, Pak Jemi. Nah, seperti biasa pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal-soal untuk Olimpiade Biologi, khususnya untuk bidang biologi sel dan molekuler pada bagian kedua. Nah, sebelum kita bahas soalnya, jangan lupa untuk subscribe, kemudian videonya di like, komen, dan di share ya. Terima kasih. Nah, sebelumnya saya akan screen share soal-soalnya terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita bahas soal yang pertama ya. Pertanyaan nomor 1 sampai 5 berdasarkan keterangan di bawah ini. Kultur sel P, suatu sel eukariotik, diketahui bersifat immortal dikarenakan adanya aktivitas telomerase. Namun, salah satu galur mutan sel P, yaitu sel P1, hanya dapat hidup hingga 250 kali pembelahan jika temperatur atau suhu kultur pertumbuhannya diubah dari 25 derajat Celcius menjadi 37 derajat Celcius. Peneliti kemudian menemukan bahwa mutasi titik atau point mutation yang terjadi di beberapa bagian dari urutan DNA salah satu gen telomerase menyebabkan enzim tersebut inaktif atau tidak aktif pada suhu 37 derajat Celcius. Bagaimanapun, sel P1 dapat kembali tumbuh seperti sel normal jika temperatur atau suhu medium pertumbuhannya diubah kembali menjadi 25 derajat Celcius. Di bawah ini ditampilkan jenis mutasi yang terjadi pada salah satu urutan DNA gen telomerase pada sel P1. Nah, di sini ada gen normal dan ada gen mutan. Nah, pada gen normal di sini urutannya adalah ACG, CCC, A, CAG, ACGA. Sedangkan untuk urutan atau sequence pada gen mutan adalah ACG, CCC, G, CAG, ACGA. Nah, di sini ada yang berubah ya. Untuk gen normal di sini A. Sedangkan pada gen mutan di sini berubah menjadi G. Nah, sehingga di sini terjadi suatu kondisi ya di mana gen mutan adalah kondisi mutan yang mengacu pada suatu penyimpangan genetik atau penyakit keturunan yang bersifat herediter. Mutasi kromosom adalah mutasi materi genetik yang dapat disebabkan oleh gangguan fisik dan kimia yang menyebabkan kesalahan di dalam pembelahan sel, sehingga merusak susunan kromosom atau mengubah jumlah kromosom. Itu informasi tentang gen mutan ya. Nah, langsung saja kita bahas soal nomor 1. Berdasarkan data di atas, tipe mutasi apakah yang terjadi pada DNA gen telomerase tersebut? Apakah transversi, frame shift, translokasi, inversi, atau transisi? Nah, kita bahas jawabannya ya. Nah, di sini mutasi titik atau point mutation yang ditandai dengan perubahan basa nitrogen pirimidin nukleotida tertentu dari suatu gen menjadi basa pirimidin yang berbeda dinamakan dengan transisi. Nah, di mana transisi adalah pergantian basa nitrogen sejenis. Misalnya antara basa purin dengan purin atau pirimidin dengan pirimidin. Contohnya ya, AT diganti menjadi GS atau SG menjadi TA. Nah, di mana transisi merupakan salah satu bagian dari substitusi. Nah, jadi nomor 1 jawabannya adalah E, transisi. Nah, kemudian pada mutasi substitusi sebetulnya ada 2 mutasi yaitu transisi dan transversi.
Nah, kalau tadi transisi adalah pergantian basa nitrogen yang sejenis, sedangkan transversi merupakan pergantian basa nitrogen yang tidak sejenis. Nah, mengapa jawabannya adalah transisi? Karena di situ adalah setiap basanya sejenis. Ya, sehingga jelas nomor 1 jawabannya adalah E, mutasi transisi. Oke? Nah, lanjut kita bahas soal nomor 2. Komponen manakah dari enzim telomerase sel P1 yang kemungkinan mengalami perubahan akibat mutasi di atas? Apakah oligosakarida, RNA atau protein, protein atau oligosakarida, RNA atau protein? Ya. Nah, kita bahas jawabannya. Kira-kira apa jawabannya? Nah, telomerase merupakan suatu enzim yang struktur fungsionalnya disusun oleh molekul RNA dan protein atau disebut juga dengan ribonukleoprotein. Karena tidak ada keterangan lebih jauh tentang produk gen dari urutan nukleotida di atas, maka produk gen telomerase yang termutasi dan akhirnya mengganggu fungsi normalnya bisa jadi suatu RNA atau protein. Sehingga jawaban yang benar dari soal nomor 2 adalah B, RNA atau protein. Gampang kan? Oke, selanjutnya soal nomor 3. Manakah pernyataan di bawah ini yang paling tepat untuk menunjukkan metode percobaan yang dilakukan untuk dapat menghitung jumlah pembelahan sel P1 hingga terjadi penuaan atau senescence? Apakah A, jumlah pembelahan dihitung dari perbedaan jumlah sel akhir dan sel awal suatu populasi sel yang ditumbuhkan di satu kultur curah atau batch culture? B, jumlah pembelahan dihitung dari perbedaan jumlah sel akhir dan sel awal suatu populasi sel yang ditumbuhkan di satu kultur kontinu atau continuous culture. Atau C, sel ditumbuhkan pada temperatur 37 derajat Celcius setelah 250 kali pembelahan. Atau D, sel dipindahkan dari satu medium ke medium baru setelah sekian kali pembelahan. Jumlah pembelahan dihitung dari total pembelahan yang dilakukan sel di setiap medium yang digunakan. Atau E, kultur sel secara periodik diganti suhu pertumbuhannya dari 25 Celcius ke 37 derajat Celcius dan dilihat setelah pembelahan ke berapa perubahan suhu menyebabkan kultur sel tidak dapat tumbuh lagi atau menyebabkan senescence atau penuaan. Nah, kira-kira apa jawabannya guys? A, B, C, D, atau E? Nah, kita bahas ya. Penumbuhan sel pada satu wadah atau medium hingga 250 kali pembelahan secara teknis tidak efektif dan secara biaya sangat mahal karena membutuhkan volume media dan wadah yang sangat besar. Bayangkan saja, jumlah minimal sel yang dihasilkan dari 200 kali pembelahan adalah 2 di pangkat 250. Konsentrasi sel-sel pada fase logaritmik mungkin bervariasi dari 10 pangkat 4 hingga 10 pangkat 12 sel per mililiter. Dan di atas jumlah itu, pada kondisi medium normal, sel-sel biasa memasuki fase stasioner. Artinya, pada suatu kultur batch dengan volume 10 pangkat 5 liter saja, hanya bisa mengkapasitasi atau memuat kapasitas sebesar 10 pangkat 17 sel sebelum akhirnya memasuki fase stasioner. Penumbuhan sel hingga jumlah pembelahan tertentu dapat dilakukan secara lebih mudah dengan pemindahan sel secara periodik ke medium baru untuk mencegah tercapainya fase stasioner atau penurunan pertumbuhan sel akibat kurangnya asupan nutrisi. Sehingga kecepatan penurunan pertumbuhan yang diamati nantinya setelah N kali pembelahan bisa dikatakan disebabkan oleh faktor internal atau faktor dalam dari sel tersebut sendiri,
Salah satunya karena ketidakmampuan mempertahankan panjang DNA akibat hilangnya fungsi telomerase. Nah, jumlah pembelahan total selama kultivasi adalah penjumlahan dari banyaknya pembelahan sel yang terjadi di tiap medium. Maka berdasarkan informasi di atas, maka soal nomor 3 jawabannya adalah D. Sel dipindahkan dari satu medium ke medium baru setelah sekian kali pembelahan, di mana jumlah pembelahan dihitung dari total pembelahan yang dilakukan sel di setiap medium yang digunakan. Oke? Nah, selanjutnya kita bahas soal nomor 4. Berapakah lama waktu yang diperlukan oleh sel P1 untuk membelah sebanyak 250 kali jika diketahui pada salah satu pengukuran pertumbuhan jumlah sel P1 meningkat dari 10 pangkat 6 menjadi 10 pangkat 11 setelah 150 jam? Apakah A. 1280 jam, atau B. 1520 jam, C. 2275 jam, atau D. 2840 jam, atau E. 4200 jam. Nah, di sini menggunakan rumus ya. Nanti rumusnya akan saya tulis di kolom deskripsi, bisa kamu lihat. Nah, untuk pembahasan seperti ini. Rumusnya adalah N sama dengan 3,3 dikali logaritma akhir dikurang logaritma awal. Itu rumusnya ya. Jadi N sama dengan 3,3 dikali logaritma akhir dikurang logaritma awal. Nah, langsung kita masukkan ya ke dalam rumus tadi. N sama dengan 3,3 dikali logaritma 10 pangkat 11 dikurang logaritma 10 pangkat 6. Ya. Jadi kalau dihitung menggunakan kalkulator, maka N sama dengan 16,5 ya. 16,5. Kemudian kita masukkan ke T atau waktunya. T tadi berapa? 150 jam. Maka T sama dengan 150 jam dibagi hasil tadi 16,5 sama dengan 9,1 jam. Nah, maka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan 250 kali pembelahan adalah 9,1 jam dikali 250 sama dengan 2275 jam. Sehingga soal nomor 4 jawaban yang benar adalah 2275 jam. Menggunakan rumus tadi ya, N sama dengan 3,3 dikali log akhir dikurang log awal. Paham semuanya? Oke. Semoga paham ya. Lanjut kita bahas soal nomor 5. Manakah di antara ilustrasi atau gambar di bawah ini yang paling tepat menunjukkan hasil elektroforesis DNA telomer dari kultur sel P1 sepanjang pengamatan pertumbuhan sel hingga terjadinya senescence atau penuaan setelah pembelahan ke-250? Apakah A, B, C, D, atau E ya? Nah, di sini kamu lihat pengamatan pertumbuhan selnya. Di sini untuk yang A dia makin lama makin naik. Kalau B dia dari naik dari atas kemudian dia turun ya. Kalau yang C ini dia tetap atau stabil membentuk linier atau linearitas. Kalau D ini dia seperti ini ya, pertama naik kemudian turun dan dia naik kembali. Atau E, dia dari turun naik kemudian menurun kembali. Nah, apakah jawabannya A, B, C, D, atau E? Nah, kita bahas ya. Nah, di sini akibat inaktivasi telomerase atau akibat tidak aktifnya telomerase, maka panjang DNA telomer sampel sel yang diamati akan semakin menurun seiring meningkatnya jumlah pembelahan. Nah, maka di sini jawaban yang tepat adalah B ya.
Nah, inilah jawaban yang tepat karena dia mengalami penurunan seiring meningkatnya jumlah pembelahan. Jelas semuanya? Oke. Lanjut soal nomor 6. Semua kejadian seluler berikut melibatkan mikrofilamen atau mikrofilamen kecuali A. Pembentukan orientasi polimer dinding sel tanaman, B. Aliran atau sirkulasi sitosol di dalam sel, C. Pembentukan cincin kontraktil selama proses pembelahan sel, D. Transport vesikel intrasel, atau E. Gerak amoeboid pada makroba. Nah, kira-kira apa jawabannya? Apakah A, B, C, D, atau E? Nah, kita bahas dulu ya. Di sini ada mikrofilamen. Nah, apa itu mikrofilamen? Nah, mikrofilamen adalah sebuah filamen tipis berbentuk helix beruntai tunggal dari sitoskeleton yang ditemukan dalam sitoplasma sel eukariotik, terdiri dari subunit aktin dan berfungsi terutama dalam menjaga integritas struktural sel dan pergerakan sel atau motilitas sel. Mikrofilamen memberikan dukungan mekanis untuk sel atau mempertahankan integritas struktural sel dengan membentuk pita tepat di bawah membran sel. Mikrofilamen juga ikut serta dalam persimpangan sel tertentu dengan menghubungkan protein transmembran, misalnya reseptor permukaan sel dengan protein sitoplasma. Mikrofilamen juga sebagai jangkar sentrosom di kutub yang berlawanan sel selama pembelahan mitosis. Ini terutama membantu dalam kontraksi sel selama sitokinesis. Nah, mikrofilamen juga penting dalam aliran sitoplasma, misalnya gerakan intraseluler atau aliran sitoplasma di dalam sel. Hal ini memungkinkan terjadinya pergerakan sel melalui lamelipodia, filopodia, atau pseudopodia. Nah, sehingga orientasi sintesis selulosa pada dinding sel tanaman dipengaruhi oleh orientasi mikrotubulin yang disintesis sepanjang selubung sel atau membran plasma. Sehingga yang bukan termasuk aktivitas seluler yang terlibat pada mikrofilamen adalah A. Pembentukan orientasi polimer dinding sel tanaman. Ini yang salah ya, atau yang bukan termasuk aktivitas atau kegiatan dari mikrofilamen. Jelas ya? Oke, sekarang kita akan membahas soal nomor 7. Nah, pertanyaan nomor 7 sampai 9 berdasarkan informasi gambar di bawah ini. Nah, ini ada gambar sel ya. Manakah di antara pilihan di bawah ini yang tepat untuk menunjukkan jalur biosintesis 16R rRNA atau RNA ribosom ya. Jadi R ini adalah singkatan dari ribosom. Sedangkan S ini adalah sequencing atau urutan. Nah, apakah jawabannya 1 sampai 3, 1, 2, 3, atau C 5, atau D 2, 4, dan 6, atau E 2 dan 3. Nah, jadi berdasarkan informasi gambar ini, manakah di antara pilihan jawaban 1 sampai 7 ini yang tepat untuk menunjukkan jalur biosintesis 16R RNA ribosom? Nah, kita bahas ya. 16R, 16S, RNA ribosom merupakan komponen RNA yang menyusun struktur fungsional ribosom mitokondria. Jenis rRNA ini berbeda dari rRNA yang menyusun ribosom di sitosol. 16S rRNA juga merupakan komponen RNA utama pada ribosom bakteri. Pada sel eukariotik, gen untuk 16S rRNA terletak di DNA mitokondria, bukan di DNA nukleus. Nah, sehingga jawabannya adalah yang mana? Nah, di sini yang mana gambar mitokondria? Tentunya yang nomor 5. Maka jawaban yang tepat adalah C, 5. Paham semuanya? Oke. Kita lanjut soal nomor 8. Perhatikan gambar protein di bawah ini.
Nah, di sini ada gambar protein ya, ada aspargin, ada serin atau treonin, kemudian di sini ada oligosakarida 1, 2, dan 3. Nah, perhatikan gambarnya. Pada struktur atau lokasi manakah oligosakarida 1 dirakit ke protein? Nah, apakah 1, 2, 4, 3, atau 5? Ini berdasarkan gambar tadi ya. Nah, apakah ini jawabannya? Di bagian organel yang mana? Apakah 1, 2, 4, 3, atau 5? Nah, kita bahas jawabannya ya. Oligosakarida 1 merupakan tipe glikan O-linked yang dirakit ke protein saat berada di badan Golgi atau aparatus Golgi. Nah, berdasarkan gambar ini, di manakah letak badan Golgi? Jawabannya adalah 4 ya. Maka nomor 8 jawabannya adalah E, 4. Paham semuanya? Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 9. Manakah di antara pilihan di bawah ini yang tepat untuk menunjukkan jalur biosintesis protein atau enzim tirosin kinase? Apakah A, 1, B, 2, 4, 6, C, 2 dan 3, D, 1 dan 3, atau E, 2, 4, 6, dan 7? Nah, kira-kira yang mana jawabannya? Yang menunjukkan jalur biosintesis protein atau enzim tirosin kinase. Nah, kita bahas ya. Protein tirosin kinase merupakan protein transmembran yang berfungsi dalam proses pensinyalan sel atau cell signaling. Protein ini disintesis oleh ribosom yang ada di retikulum endoplasma atau RE dan selama proses biosintesisnya melewati organel seperti retikulum endoplasma dan badan Golgi sebelum akhirnya dibawa oleh vesicle transport menuju membran plasma. Maka di sini ada 4 organel yang terlibat di dalam jalur biosintesis protein. Berarti jawabannya adalah yang E, 2, 4, 6, dan 7, yaitu retikulum endoplasma, badan Golgi, vesicular transport, dan membran plasma. Oke, pertanyaan terakhir soal nomor 10. Pernyataan manakah di bawah ini yang tepat tentang protein G pada sistem pensinyalan reseptor terkait protein G atau G protein coupled receptor? Apakah A, penerimaan sinyal ekstraseluler menyebabkan penggantian molekul GTP menjadi GDP pada protein G? B, tidak berperan dalam pensinyalan pada sistem penglihatan. C, protein G merupakan second messenger. D, protein G berikatan secara langsung dengan ligan ekstraseluler. Atau E, protein G tidak disintesis melalui jalur sistem endomembran. Nah, kira-kira yang mana jawabannya? Oke, kita bahas ya. Di sini berkaitan dengan protein G atau G protein. Nah, protein G merupakan protein perifer sitosolik. Ya, jenis protein ini disintesis oleh ribosom sitosol dan selanjutnya mengalami perjalanan menuju lokasi aktifnya di sisi sitosolik membran plasma tanpa melewati organel sistem endomembran. Maka jelas berdasarkan informasi yang sudah Bapak sampaikan, jawabannya adalah yang E. Protein G tidak disintesis melalui jalur sistem endomembran. Oke. Nah, demikianlah pembahasan soal pada pertemuan kali ini. Apabila ada pertanyaan dari adik-adik sekalian, silakan ditanyakan atau dituliskan di kolom komentar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.